الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. Bapak, ibu-ibu, ayah bunda, jemaah tarawih, jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan adalah sebagai ubudiyah, sebagai hamba yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang merasa butuh dengan Allah. Kerana hamba kita hari ini kaum muslimin belum tentu Ramadan hari ini Ramadan yang bisa berlanjut untuk tahun yang akan datang. Berdengan dengan itu, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak kaum muslimin, jemaah subuh rahimakumullah, mengisi waktu kita yang lebih kurang 15 minit ini, mari kita renungi pribadi kita masing-masing dalam judul kita beri kaum muslimin Ramadan yang terakhir. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, bolehlah kita lihat jamaah kita yang hadir sekarang. Kita lihat kiri kanan, depan belakang, apakah masih lengkap seperti awal Ramadan kemarin, Bapak Ibu kaum muslimin? Hari ini tentu kita bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai apa yang kita lihat kiri kanan depan belakang. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jemaah subuh rahimakumullah, sebahagian kejadian di sebahagian jamaah kita, hari pertama sampai hari ke-18 Ramadan, beliau jamaah tetap masjid, kuat dan sihat walafiat. Di subuh hari ke-18, selepas subuh masih sempat kita bersama-sama pergi melayat atau menjenguk jamaah lain yang sakit. Malang tak dapat ditolak, mujuan tak dapat dirayah. Ketika setengah 8, Bapak Ibu kaum muslimin, biasanya orang yang
jatuh, taruhlah orang tua berumur 53 tahun, jatuh biasanya kebanyakan kita di kamar mandi. Tapi beliau jatuhnya, terpelesetnya di dapur. Dapur yang tidak licin hanya penyebab, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Beliau dibawa ke rumah sakit. Tiba rumah sakit dikabarkan beliau dalam keadaan koma. Bapak Ibu, semalam di rumah sakit beliau menghembuskan nafas terakhir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, barangkali itu bisa terjadi pada diri kita masing-masing. Hari ini dari awal Ramadan sampai hari puasa sekarang sehat walafiat, bisa jadi zuhur nanti, asar nanti kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau beliau jamaah kita yang berpulang, anak beliau sukses, ada yang di Kalimantan, ada yang di Kota Medan, ada yang di Padang satu orang, dan ada yang di Jambi, banyak di luar kota kaum muslimin. Beliau seorang diri di rumah, terpeleset di dapur, tersungkur, diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu kita berfikir sejenak. Kita anggap Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Seorang ibu harus beranggapan, harus siap Ramadan hari ini adalah Ramadan terakhir kita berkumpul dengan suami, dengan anak, cucu. Bagi suami juga begitu kaum muslimin. Hari ini kita anggap Ramadan terakhir, seolah-olah yang terakhir untuk bertemu dengan istri, bertemu dengan anak. Bagaimana sikapnya kaum muslimin? Nabi mengatakan, apabila datang sore hari, jangan kamu tunggu beribadah hingga datang pagi hari. Apabila kamu berada di pagi hari, jangan tunda, jangan kamu lalaikan menuju hingga sore hari datang. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, dalam hal ini Ustaz mengajak bahwasanya kita persiapkan bagaimana menghitung-hitung amalan kita sampai Ramadan yang hari ini. Bapak kaum muslimin, ternyata kita dibangkitkan esok atau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan kita masing-masing. Nabi mengatakan kalau orang yang berpuasa Ramadan, beliau dimasukkan ke surga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini Ustaz mengajak, sudahkah kita memiliki amalan, memiliki ibadah yang menjadi spesifik kita masing-masing? Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat sahabat Rasulullah, ada beliau yang selama hidupnya beliau menjadi tukang azan saja, Bilal bin Rabah. Ada dengan itulah beliau diantar ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga para sahabat yang diantar menuju surga Allah ketika masih hidup tetapi telah dijamin, yaitunya orang yang selalu menjaga dirinya dari makanan-makanan yang mengandung dosa. Ada juga yang diantar ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga air wuduknya. Untuk itu kaum muslimin, sudahkah kita menemukan amalan yang bisa kita hadapkan pada Allah Subhanahu wa taala? Syukur alhamdulillah kita sudah menjadi hafiz Al-Quran. Anak cucu kemanapun kita telah menjadi hafiz Al-Quran. Syukur alhamdulillah kaum muslimin. Syukur alhamdulillah kalau anak cucu kita lihat tiap malam dia bangun untuk tahajud. Kita lihat tiap hari dia bersedekah walaupun sedikit. Apalagi kalau kita bisa meninggalkan generasi anak cucu kemenakan yang termaktub, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, yang terakhir Ustaz mengajak, mari kita persiapkan rumah tangga kita dulu masing-masing sesuai dengan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
at-tahuru syatrul iman, wa subhanallahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wa salatun nur, wa sadaqatu burhan, wal qur'anu hujjah laka au alaika. Boleh buat pilih banyak-banyak amalan Bapak kaum muslimin. Boleh ahli zikir subhanallah walhamdulillah, boleh ahli ibadah, boleh ahli Al-Quran. Dan kata Nabi, seseorang yang di rumahnya dibacakan Al-Quran, bagaimana kita melihat ke langit menengadah Bapak Ibu kaum muslimin, kita melihat kelap-kelip bintang di malam hari, begitu juga penduduk langit melihat rumah kita yang ada di bumi, rumah kita akan bersinar dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar Ramadan, dan kita persiapkan anak cucu kemenakan minimal satu ibadah khusus untuk dia. Apakah dia akan menjadi hafiz Quran, apakah dia akan menjadi ahli salawat, ahli sedekah dan lain sebagainya. Selamat mempersiapkan Bapak Ibu Ayah Bunda. Mudah-mudahan generasi penerus masjid kita, generasi penerus keluarga kita masing-masing, generasi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita meninggalkan mereka dalam keadaan tenang. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam.